Nama saya Purwanto Aji, dikenal dengan Purwo Aji. Orang tua saya memberikan nama Purwanto Aji itu mungkin harapan dari beliau adalah awal yang baik, meskipun saya sebetulnya anak yang terakhir. Tapi harapan orang tua kemungkinan adalah dengan lahirnya saya itu menjadi awal yang lebih baik untuk kehidupan keluarga saya. Kebetulan dari kecil saya memang hobi melukis. Tiap hari saya melukis, bahkan buku-buku pelajaran saya itu banyak yang saya lukisi. Dalam arti di sini saya melakukan itu secara sembunyi-sembunyi, karena dari orang tua memang kurang mendukung sih. Apalagi daerah sini kan tidak ada seorang pelukis. Maka beliau wajar kalau orang tua saya itu, kalau saya asik melukis gitu, justru mereka kurang senang. Dari situ pula akhirnya saya punya teman. Bisa dikatakan itu teman, sebetulnya bukan teman dari sudut kita sebagai manusia itu, bukan, tapi teman yang cuma saya yang bisa melihat dia. Dia sering menemani saya melukis. Di saat saya sedih, saya menyendiri, teman saya itu selalu hadir. Saya sadar itu bukan dari manusia, karena semua teman saya jelas saya tahu. Tapi itu saya biarkan, saya tidak hanya dalam rasa ketakutan atau apapun, tidak, karena teman saya itu selalu peduli dengan saya. Itu pertama kali saya mempunyai teman yang tidak kelihatan itu. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak masuk akal sewaktu saya masih kecil, bersama yang tadi saya katakan teman saya tadi. Misalnya saya pernah jatuh karena saya sering dulu waktu kecil agak ngelidis, saya sering peting-kerean itu memanjat pohon itu. Saya pernah jatuh dari pohon itu, tapi saya nggak tahu kenapa kok mau sampai tanah itu. Seharusnya kalau jatuh itu kan begitu sampai tanah kan terbentur keras kayak gitu, tapi begitu sampai tanah itu kayak ada yang ngalangin, terus saya baru jaraknya mungkin sekian dari tanah baru saya jatuh itu. Kemungkinan itu juga dibantu sama teman kecil saya itu. Pernah suatu kali saya lagi berbincang-bincang dan ngobrol dengan teman saya itu. Kemungkinan teman saya yang benar-benar teman, benar-benar itu dari dimensi kita, benar-benar teman saya yang orang mungkin pernah melihat saya seperti itu. Akhirnya teman saya yang yang benar-benar orang itu pernah tanya kepada saya, sebetulnya tadi Mas Pur tadi ngobrol sama siapa? Ya memang saya ngeles lah, bahasanya ngeles. Enggak, saya nggak ngobrol sama siapa-siapa, saya bilang gitu. Tapi dia, enggak, saya tadi lihat Mas Pur lagi ngobrol-ngobrol lah sama siapa, tak kira nek ngobrol sama si A itu. Ternyata sampai deket kok nggak ada orang, cuma Mas Pur sendiri kan, kayak gitu. Akhirnya saya juga bilang, saya punya teman yang kamu nggak lihat. Suatu pagi saya pernah mengalami kejadian aneh juga. Di saat saya bangun tidur dan harus mandi, karena saya mandi kalau di sini dulu saya mandinya di sendang. Saya habis subuh itu harus sudah mandi ke sendang, terus itu sendiri. Habis mandi baru beres-beres berangkat mau sekolah, sarapan atau segala macam. Lah pas perjalanan ke sendang itu, saya dihadang dengan bulatan yang mungkin agak aneh menurut saya. Jadi bulatan gitu warnanya ungu terang. Tapi begitu saya dekat,
bulatan itu udah buyar. Tapi hal-hal semacam itu sering saya mengalami, jadi saya tidak terlalu kaget dengan hal-hal itu. Setiap saya sakit, setiap saya demam atau panas, saya itu merasa selalu diajak ke dunia mereka karena saya seperti mimpi tapi nyata. Saya melihat dunia mereka di sini itu seperti mimpi dan nyata. Mungkin dari situlah ibu saya itu selalu khawatir di saat saya panas karena saya selalu ngedumel. Ya bahasa sekarangnya mungkin itu kesurupan. Tapi kalau kesurupan cenderung ekstrim, saya enggak. Cuma cerita, cuma dermimil, bahasa Jawanya ini dermimil, bicara sendiri dan bicaranya itu selalu yang aneh-aneh. Itu kemungkinan karena saya diajak ke alam mereka. Dari hobi saya melukis itu akhirnya di sekolah lanjutan atasnya atau di SMA-nya saya belajar di Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta. Saya masuk di SMSR itu tahun 91. SMSR itu waktu saya masuk itu dia tidak 3 tahun pendidikannya, tapi 4 tahun. Cuma saya nggak sampai lulus karena begitu naik kelas 2 saya keluar dan sering nongkrong di Malioboro. Disitulah saya lebih bisa belajar langsung tentang lukisan, tentang seni, tentang budaya, bahkan sampai bagaimana bertahan hidup di jalanan. Saya pun sempat menjadi preman di Malioboro. Saya di Malioboro dari tahun 92 sampai 96 akhir. Setelah itu saya menikah dengan orang Jogja juga, ya sampai saat ini menjadi istri saya. Dalam lukisan saya lebih cocok dalam hati itu saya aliran surrealis. Kebetulan saya suka hal-hal yang cenderung mistis. Saya mengambilnya sekalian surrealis yang mistis surrealis. Saya beberapa kali berperan dalam pamerannya. Di sini pun sama teman-teman Salatiga saya sering mengadakan pameran baik di dalam kota maupun di luar kota. Ada beberapa pengalaman yang menarik saat kita memvisualisasikan dimensi mereka, hal-hal gaib, bagaimana kita menuangkan dalam bentuk lukisan di kanvas itu. Itu tidak akan pernah saya lupakan ketika saya melukis Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Saya mendapat pesanan itu dari Syekh Puji, beliau memang ingin mengoleksi lukisan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Saya diskusi sama teman-teman spiritual, akhirnya saya pun dibimbing sama spiritual yang lebih ahli tentang kerajaan Laut Kidul. Memang saya dimintakan izin agar saya boleh bertemu dengan beliau dan melukis beliau. Akhirnya saya lukis di rumah sini juga. Lukisan itu karena saya Puji mintanya sekitar 4 meteran, lukisan itu 4 meter kali sekitar 170. Proses semuanya udah saya laksanakan, dari beliau pembimbing spiritualnya itu sudah saya laksanakan, semuanya udah penuh, dan banyak kejadian aneh di situ. Misalnya kanvas itu bunyi sendiri, kayak ada yang mukuli beng 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 beng, dan itu tidak hanya sekali 2 kali tapi sering. Hal macam itu kan tidak sebagai orang Jawa, sebagai yang kita punya toto kromo, hal itu tidak saya biarkan. Makanya saya berusaha, setelah itu saya meditasi, kemungkinan ada sesuatu yang beliau Kanjeng Ibu Ratu kurang berkenan atau bagaimana. Saya meditasi, ternyata justru itu beliau mengizinkan saya. Itu adalah bentuk energi yang beliau kirimkan
tanda saya disetujui untuk melukis itu. Ada kejadian lagi di mana saya melukis beliau Kanjeng Ibu Ratu itu bukan tunggal, tapi di saat beliau naik kereta dan pakai kusir, juga pakai baju kebesaran. Yang pertama saya lukiskan itu adalah kusirnya, yang saya finishing kusirnya dulu, karena beliau Kanjeng Ibu Ratu memang saya harus fokus, memang saya harus hening. Itu yang saya jadikan lukisan itu, lukisan yang saya finishing itu baru kusirnya. Ada ponaan yang kesini melihat lukisan itu, dan ponaan saya itu berkata, "Loh, kok kusire karo Kanjeng Ratune ayu kusire?" Dia bilang seperti itu. Tak lama kemudian ponaan saya itu sakit berhari-hari. Setelah itu saya mintakan kula nyuwun ngapura sama Kanjeng Ibu Ratu, nah itu berangsur sembuh. Ada kejadian yang mungkin tidak di luar kejadian yang di luar nalar kita juga. Saya ngelukis itu saya kasih di meja seperti ini tuh, karena saya tidak punya jagrak, tak taruh di meja. Tahu-tahu paginya itu lukisan itu udah turun. Saya tanya istri, anak saya nggak ada yang nurun. Nah, hal-hal macam itu kadang di luar nalar kita. Itu selain mimpi, selain penglihatan, itu baru bentuk fisiknya yang saya ceritakan seperti itu. Kebetulan saya sering bulang, sering di saat saya rasanya ingin bulang gitu, saya sering bulang ke daerah-daerah terpencil, ke daerah-daerah yang mungkin jarang diambah menungso. Dari beberapa pengalaman saya bulang itu sering, beberapa kali juga saya menemukan situs-situs yang kalau dibilang sih miris, karena situs itu sangat berkaitan erat dengan sejarah. Sebisa saya openi, saya resiki, saya kadang sudah terkubur tanah, kadang sudah terkubur rumput-rumput gitu, sering saya resiki, sering saya bersihkan, karena sadar itu adalah peninggalan leluhur kita, peninggalan nenek moyang kita yang saat itu dibangun mesti dengan konsep yang sangat tinggi, meski dengan pemikiran yang sangat tinggi, keikhlasan. Apalagi situs-situs kayak yang pernah saya temukan itu yang masih liar, yang belum ada daftarnya, itu saya yakin itu pun ada beberapa yang itu adalah bagian dari candi. Dari sini saya kadang merasa gelisah. Saya punya keinginan mengungkap sejarah, mengungkap budaya di masa lalu. Siapa tahu dengan keterbatasan saya ini, dengan yang saya bisa ini, bisa menguak sejarah yang hilang atau pasal-pasal yang hilang, karena banyak juga sejarah yang dibelokkan untuk kepentingan tertentu atau untuk pencapaian sesuatu tertentu. Dari sini saya berusaha agar kemampuan saya dengan keterbatasan ini, saya sebetulnya ingin sekali membentuk tim yang bisa sama-sama senang dalam hal sejarah, senang melestarikan peninggalan leluhur, yang senang melestarikan budaya-budaya Jawa yang saat ini sudah mulai tergerus. Setelah berjalannya beberapa waktu, akhirnya kegelisahan saya pun terjawab dengan saya menemukan teman-teman yang baru, yang dari latar belakang yang berbeda, dan teman-teman ini satu visi dan misi dengan saya, senang sejarah,
seneng hal-hal yang lebih ke dunia mistik. Akhirnya kami membentuk tim, namanya tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Kami berharap dengan tim ekspedisi ini kita tetap bisa melestarikan kebudayaan Jawa. Kita tetap bisa nguri-uri yang hilang itu. Dengan tim ini pula kami